Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah konfrontasi singkat, akhirnya Xiaoyan mengetahui identitas wanita cantik itu yang merupakan salah satu penguasa alam dewa iblis abadi. Mengetahui identitasnya terungkap, tentu saja Yuyan masih linglung dan merasa bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahuinya. Puan Yuyan, kenapa dia ada di sini? Setelah konfrontasi antara keduanya berhenti, Zonggu dan yang lainnya perlahan-lahan mendekat. Saat melihat bayangan indah di langit dengan jelas, mereka semua tampak kebingungan. Hei, apa yang mereka bicarakan? Bagaimana kalau kita lebih mendekat? Ucap Long Biao langsung bergumam dan mencoba mendengarkan apa yang dibicarakan Xiaoyan dan Yuyan. Dia sepertinya penasaran dengan semua yang terjadi. Melihat reaksinya, semua orang langsung melirik Long Biao. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengatakan apapun. Dan tentu saja tidak ada yang berani mendekat. Siapa yang tahu kata-kata memalukan apa yang diucapkan oleh kedua master tua di udara itu? Jika kau mendengar sesuatu yang tidak seharusnya didengar, bukankah itu hanya akan menjadi jalan buntu? Ucap Zonggu akhirnya angkat bicara dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa lebih baik menunggu di tempat mereka berada sekarang. Bagaimanapun Xiaoyan akan memanggil mereka juga. Sehingga dalam hal ini lebih baik jangan bergerak maju secara sembarangan. Sementara itu suasana antara Xiaoyan dan Yuyan juga mulai terlihat semakin canggung. Katakan padaku, bagaimana kau bisa mengenaliku? Kapan aku mengungkapkan rahasia identitasku? Ucap Yuyan berkata dengan linglung lalu mengangkat kepalanya. Matanya tampak sedang berpikir seperti mengingat di mana dia melakukan kesalahan. Itu hanyalah tebakanku. Ucap Xiaoyan menjawabnya dengan santai. Kau dapat menebaknya? Itu tidak mungkin. Ucap Yuyan dengan sedikit terkejut. Pada saat ini kelopak mata Yuyan langsung melonjak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Iya, menurutku begitu. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius lagi. Puan Yuyan, tolong berhenti menanyakannya lagi. Jika kau menolak dengan keras, sebenarnya tidak ada yang bisa kulakukan padamu. Ucap Xiaoyan segera melanjutkan kata-katanya. Tentu saja dia tidak mau mereka terus tenggelam dalam hal ini. Xiaoyan juga merasa bahwa sejak kemunculannya, dia pasti sudah mempersiapkan segalanya. Saat melihat perubahan ekspresi di wajah Yuyan, Xiaoyan berusaha tidak ingin memperbesar masalah ini. Namun Yuyan juga sepertinya menyadari mengapa Xiaoyan mengetahui penyamarannya. Dia beranggapan bahwa Xiaoyan juga bisa dianggap sebagai master tua. Jadi bukan hal yang mustahil jika dia mengetahui hal-hal seperti ini. Hanya menebak. Hahaha. Berurusan dengan orang pintar terkadang memang sangat membosankan. Setelah Yuyan berhenti berbicara, dia segera menatap Xiaoyan lagi. Terlihat senyuman di wajahnya dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Apakah ini sebabnya Puan Yuyan datang kemari? Ucap Xiaoyan sambil membalikkan telapak tangannya. Dan terlihat pil pemecah racun Tianling muncul di tangannya. Xiaoyan merasa bahwa sepertinya Yuyan juga sudah mengetahui bahwa dirinya adalah sosok nomor 9 di alam dewa kekacauan. Jadi dia merasa tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun dia juga ingin membuktikan apakah tebakannya benar atau salah. Setelah memakannya, aku ingin tahu, apakah aku bisa mempercayakan kepadamu untuk mengolahnya lagi? Ucap Yuyan sambil menatap Xiaoyan dengan kilauan di matanya. Dan keduanya akhirnya saling tersenyum saat menatap satu sama lain. Maaf, aku belum ada waktu. Kemampuan avatar ini untuk memurnikan ramuan masih belum begitu bagus. Jawab Xiaoyan. Dia sengaja mengatakan itu. Dan sepertinya hanya kebenaran ini yang bisa dia sembunyikan. Bagaimanapun juga dia harus menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada yang tahu apa yang difikirkan oleh pihak lain. Jadi Xiaoyan ingin membuat Yuyan berpikir bahwa dia hanyalah avatar. Lagi pula,
Masing-masing dari keempat tubuh Yuyan ini telah mencapai keabadian para dewa. Terlebih lagi jika dia tahu bahwa ini adalah identitas asli Xiaoyan dan masih berada pada langkah ketujuh, maka dia akan dianggap lemah di hadapannya. Selain itu, avatar Yuan Shen juga masih terlalu lemah. Dan ini tidak sesuai dengan kriteria di alam dewa kekacauan. Seperti dugaan Xiaoyan bahwa seharusnya tidak ada orang lemah yang bisa memasuki alam dewa kekacauan. Tentu saja dunia akan memusuhi yang lemah. Sekarang Xiaoyan memang belum cukup kuat. Namun dia juga tidak bisa membiarkan Yuyan berpikiran seperti itu. Apakah dirimu yang sebenarnya ada di dunia sensi? Ternyata tebakanku memang benar. Kau hanyalah avatar. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa terlalu lemah? Ucap Yuyan berkata dan mengangguk dengan serius. Mendengar kata-kata Yuyan, mata Xiaoyan bergerak-gerak. Kekuatanku sendiri juga tidak terlalu lemah. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Namun di mata Yuyan, sepertinya hal itu tidak layak untuk disebutkan. Ini adalah avatar terlemahku. Aku sengaja datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk mencari keberuntungan dan berlatih. Ucap Xiaoyan berkata dengan kesal. Tentu saja dia tidak terima dikatakan lemah. Apalagi dia sudah banyak pengalaman pertempuran hidup dan mati, serta melawan orang yang lebih kuat darinya. Jika kau ingin avatarmu menerobos dengan cepat, maka kau harus melatihnya secara gila-gilaan. Ini sebenarnya sangat bagus. Apalagi saat ini dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis tidak sedang baik-baik saja. Jika kau kurang beruntung dan harus kehilangan avatar, seharusnya kau bisa menerimanya. Ucap Yuyan mengangguk. Dia juga berpikir bahwa perilaku Xiaoyan sedikit agresif. Lebih baik kita tidak membahasnya lagi. Ucap Xiaoyan dan dia berpura-pura menjadi misterius untuk mencegah Yuyan terus bertanya. Sayang sekali. Sebelumnya aku berpikir untuk mempercayakan lagi kepadamu memurnikan beberapa ramuan lagi. Ucap Yuyan dengan menyesal. Apakah Puan Yuyan membutuhkan pil pemecah racun Tianling karena ada racun yang perlu didetoksifikasi? Ucap Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar. Menurutku ramuan itu rasanya sangat enak. Ucap Yuyan tersenyum dan berkata dengan canggung. Bagaimanapun ini adalah hobi kecilnya. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan terdiam sesaat. Ternyata dugaannya sebelumnya salah total. Ramuan yang dimurnikan ini bukanlah yang dia butuhkan, melainkan karena dia suka meminum pil ini. Jika begitu, avatarku akan mencoba memurnikannya. Namun sebagai imbalannya Puan Yuyan silahkan ikut denganku. Apalagi masih banyak orang kuat di dunia besar ini yang harus dikalahkan. Ketika aku tidak bisa mengalahkannya, bisakah Puan Yuyan membantuku? Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Karena kedua belah pihak sudah saling terbuka, maka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dengan adanya orang kuat di sisinya, maka Xiaoyan benar-benar bisa merajalela di dunia besar ini. Tentu saja. Tetapi tujuanku yang sebenarnya kali ini bukanlah obat mujarab. Seharusnya kau sudah mengetahuinya. Ucap Yuyan menjadi serius dan memandang Xiaoyan dengan tegas. Roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah memilihmu. Namun apakah ada cara untuk memperbaiki kerusakan dunia ini? Xiaoyan terlihat tenang saat mendengar ini. Namun dia tidak mengangguk ataupun menggelengkan kepalanya. Puan Yuyan adalah eksistensi tertinggi di dunia Dewa Abadi dan Iblis. Kau juga seharusnya memahami betapa sulitnya memperbaiki pohon dunia di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Kau dan aku juga tahu bahwa hanya ada dua metode untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan tampak malu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Menyelamatkan dunia ini memang tidak bisa dilakukan dengan satu orang. Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Shizun? Ucap Yuyan dengan ringan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan firasat. Mendengar pertanyaan dari Yuyan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan firasat yang buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Di alam Suanyin aku bertemu dengan istri dan selir yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Mungkinkah di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, ini adalah istri Shizun? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tentu saja sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Shizun.
Pada saat itu tanda Shizun di alisnya bisa dilihat sekilas oleh siapapun. Selain itu, Xiaoyan juga merasa bahwa Yuyan juga melihat pertempuran sebelumnya di Istana Zi saat dia mengendalikan Raja Iblis Wei Hong yang merupakan avatar Shizun. Namun Xiaoyan masih bertanya-tanya apa maksud dari kalimat ini. Dan apakah ada sesuatu antara dia dengan Shizun? Puan Yuyan, Shizun telah mati. Betapa beruntungnya aku karena mendapatkan beberapa warisan yang ditinggalkan olehnya. Ucap Xiaoyan saat ini dia tidak berani mengakui hubungannya dengan Shizun. Faktanya Xiaoyan sendiri tidak mengetahui apakah dia reinkarnasi dari Yang Mulia atau reinkarnasi dari Shizun. Iya, kau memang benar. Dia sudah lama mati. Dan aku hampir tidak mengingatnya. Ucap Yuyan sambil menghela nafas panjang. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dan setelah mendengar kata-kata ini, dia semakin yakin bahwa mereka seharusnya mempunyai ketertarikan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya saja dia belum bisa memastikan kedalaman hubungan mereka. Mungkinkah kau dan Shizun adalah... Xiaoyan mencoba bertanya dan tidak melanjutkan kata-katanya. Tentu saja daripada menebak-nebak lebih baik bertanya secara langsung. Dia hanya seorang petualang di dalam hidupku. Dia telah meninggalkan jejak padaku. Namun dia tidak mau bertanggung jawab. Setelah mengatakannya, mata Yuyan menjadi sedikit lebih dingin. Melihat perubahan ini, Xiaoyan hanya tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka tebakannya ternyata benar dan dia merasa sial karena harus bertemu dengan janda dari Shizun. Sayang sekali aku tidak tahu banyak tentang Shizun. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, Yuyan langsung menatapnya dan matanya dipenuhi dengan kilauan. Seolah-olah dia menjadi orang yang bersalah. Kemudian sudut mulut Yuyan perlahan terangkat. Hei, kau seharusnya bukan reinkarnasi dari bajingan itu, bukan? Ucap Yuyan dengan suara yang dalam dan menatapnya dengan mata indahnya. Saat mendengar kata-kata Yuyan, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Hahaha, mustahil. Itu benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin aku reinkarnasi dari sosok yang begitu kuat? Ucap Xiaoyan sambil tertawa getir. Pada saat ini meskipun Xiaoyan tertawa, di dalam hatinya dia masih ketakutan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.